Selamat siang anak-anak. Shalom. Selamat Ya, siang, Pak. Pak. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik, Pak. Puji Tuhan baik, Pak. Ya, puji Tuhan. Setiap kita bersyukur dalam keadaan sehat dan baik, walaupun kondisi pandemi saat ini masih ada, tapi kita bersyukur kita dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan. Kita sambil memuji Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Ya, silakan Andreas pimpin kita dalam doa. Tes. Dalam apa? Mari teman-teman, mari kita bersatu dalam Tuhan Yesus yang baik. Ya, amin. Amin. Terima kasih Andreas. Ya. Sebelum Bapak melanjutkan atau kita melanjutkan materi, Bapak akan cek kehadiran dulu di dalam link Zoom ini. Ya. Ya, oke, sudah hadir semua. Terima kasih. Ya, kita akan memulai materi kita pagi hari ini. Tapi sebelumnya Bapak bertanya dulu ya. Minggu lalu kan kita sudah belajar, apakah masih ada yang ingat ya materi kita minggu lalu? Ingat, Pak. Ya, apa materi kita minggu lalu? Keluargaku dalam gaya hidup modern. Iya, keluargaku dalam gaya hidup modern. Ya, Bapak berterima kasih, bahkan bersyukur ya kita tidak lewat begitu saja, tetapi masih ingat materi yang sudah kita pelajari. Siang hari ini kita akan masuk di dalam materi yang baru, yaitu keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidikan. Ya, kita adalah anggota keluarga dan kita adalah anak sekolah. Kompetensi dasarnya mengakui peran keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidikan utama dalam kehidupan masa kini. Yang kedua, bersikap kritis dalam menyikapi peran keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidikan utama dalam kehidupan masa kini. Dan yang ketiga, memahami peran keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidikan utama dalam kehidupan masa kini. Ya, yang keempat, membuat proyek yang berkaitan dengan peran keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidikan utama dalam kehidupan masa kini. Indikator pencapaian, mengidentifikasi peran keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidikan utama dalam kehidupan masa kini. Dan yang kedua, menggali peran keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidikan utama dalam kehidupan masa kini. Yang ketiga, mempertahankan peran keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidikan utama dalam kehidupan masa kini. Dan yang keempat, membuat proyek berkaitan dengan peran keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidikan utama dalam kehidupan masa kini. Nah, tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat memahami peran keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidikan utama dalam kehidupan masa kini. Dan yang kedua, setelah mengikuti pelajaran ini, peserta didik dapat menganalisis pendidikan yang dilaksanakan sekolah. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis pentingnya pendidikan karakter terhadap anak. Dan yang keempat, setelah mengikuti pelajaran ini, peserta didik dapat membuat proyek yang berkaitan dengan peran keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidikan utama dalam kehidupan masa kini. Materi pembelajarannya. Di dalam materi pembelajaran dalam bab ini, ya, kita harus membahas 4 materi, yaitu pendidikan formal. Yang kedua, tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, mengembangkan minat dan bakat. Dan yang keempat, penguatan pendidikan karakter. Sedangkan model dan metode pembelajaran saintifik
Modelnya problem based learning. Ya, kita masuk di dalam uraian materi. Yang pertama, pendidikan. Di sekolah ada sistem pendidikan terencana. Peserta didik menerima berbagai ilmu, pengetahuan yang akan memperlengkapi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai wadah pendidikan dan sekolah diharapkan dapat menghasilkan individu yang memiliki potensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Ya. Jadi kedudukan sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah wadah pendidikan formal yang meneruskan, mengembangkan, dan melengkapi pendidikan dasar yang telah diberikan dalam keluarga. Ya, jadi di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal meneruskan atau mengembangkan atau melengkapi pendidikan dasar yang sudah didapatkan anak di dalam keluarga. Sekolah melaksanakan tugasnya mendidik dan mengajar, yaitu memperbaiki dan pemahaman keliru serta memperluas pengetahuan. Dari pendidikan ajaran tersebut diharapkan siswa mengalami perubahan tingkah laku yang lebih baik dan bermakna bagi kehidupan sendiri. Ya. Sekolah dibagi atas jenjang yang terbagi berdasarkan, ya, sekolah dibagi atas jenjang berdasarkan yang pertama usia anak. Ya, misalnya pendidikan anak usia dini atau PAUD dari usia sekian ke sekian, sekolah dasar dari usia sekian ke sekian, menengah pertama, menengah atas, ya, itu dibagi atas jenjang. Yang kedua, waktu yang lebih lama sesuai programnya. Ya, contohnya pendidikan dasar 6 tahun, ya, sekolah menengah pertama 3 tahun, sekolah menengah atas 3 tahun. Yang ketiga, materi ajar yang bersifat akademis dan umum. Ya, ada bersifat akademis, ada juga bersifat umum. Dan yang keempat, mengutamakan kualitas pendidikan. Ya, sekolah pasti mengutamakan kualitas pendidikannya. Yang kedua, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan di sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah, ya, yang pertama, mendidik dan mengajar anak dengan ilmu pengetahuan yang bersifat akademis dan umum. Ya, itu tujuan pendidikan nasional, yaitu mendidik, mengajar dengan ilmu pengetahuan yang bersifat akademis. Ya. Yang kedua, ikut membentuk kepribadian anak agar menjadi pribadi dewasa yang mandiri. Ya. Jadi sekolah atau pendidikan itu membentuk kepribadian seorang anak supaya semakin dewasa dia bertumbuh menjadi seorang anak yang bertanggung jawab dan mandiri. Yang ketiga, mengembangkan potensi manusia secara berencana, terarah, dan tersistematik. Ya, pendidikan mengembangkan potensi anak, meneruskan, mempertahankan, dan mengembangkan kebudayaan suatu masyarakat. Yang kelima, mengembangkan keahlian siswa untuk kemandiriannya menghadapi tantangan zaman dan kebutuhan sendiri. Ya. Yang keenam, membantu keluarga untuk mendidik dan memperhalus tingkah laku anak yang dibawa dari lingkungan keluarga. Ya, itu tujuan pendidikan. Nah, di sekolah setiap anak akan bergaul dengan seluruh masyarakat yang ada di sekolah, yaitu bergaul dengan guru, bergaul dengan teman, bergaul dengan karyawan. Mereka belajar mentaati peraturan-peraturan sekolah, belajar menerapkan nilai-nilai agama, moral, dan sosial. Nah, yang ketiga, mengembangkan
minat dan bakat. Ya, anak-anak pasti memiliki minat dan bakat ataupun yang sering kita sebut dengan talenta. Ya. Jadi talenta, minat dan bakat itu harus dikembangkan. Setiap orang harus menemukan minat dan bakatnya sendiri agar dapat mengembangkan dengan baik dan siap melaksanakan seluruh kehidupan dengan sukacita kelak. Ya, jadi itu harus dikembangkan. Supaya apa? Supaya maksimal. Sekolah memberikan bimbingan yang terarah melalui pembelajaran dalam pendidikan akademik dan non-akademik. Makanya di sekolah ada ekstrakurikuler gitu ya, supaya anak dapat mengembangkan bakatnya. Apakah itu di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang sains, dan lain-lain. Pada umumnya peserta didik akan meraih kompetensi terbaik pada mata yang diminatinya. Yang keempat, penguatan pendidikan karakter. Ya. Karakter dapat ditanamkan berdasarkan yang pertama pendidikan agama. Jadi pendidikan agama itu sangat penting untuk menguatkan pendidikan karakter seorang anak. Karena pendidikan agama itu berkaitan dengan hal yang sangat baik, yang mana yang boleh kita lakukan, yang mana yang tidak boleh dilakukan. Bangga pada bangsa dan negaranya sendiri, mencintai umat manusia, dan mentaati ajaran agama yang benar dalam kehidupan bermasyarakat setiap hari. Ya, ya. Bapak akan bertanya kepada anak-anak, ya, sejauh mana selama ini kita sudah banyak belajar, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan saat ini kalian duduk di bangku SMA. Gilbert, kamu merasakan lebih enak waktu jenjang sekolah di mana? Ya Pak, Ya, kalau saya di waktu SD mungkin Pak. SD. Ya, Andreas? Kalau saya pas waktu SMP. SMP. Ya, Selviana? SD, Pak. SD. Ya, ya itu jawaban-jawaban ya bisa saja pengalaman kita berbeda-beda. Apalagi kalian di SMK kan, ya bisa dikatakan belum pernah tatap muka seutuhnya gitu ya satu semester, hanya beberapa hari. Tapi di jenjang sekolah manapun pasti memiliki sifat ataupun pengalaman-pengalaman yang berbeda. Ya, apakah ada yang perlu kalian tanyakan atau yang masih belum dipahami? Tadi Belum ada, Pak. pendidikan formal, tujuan pendidikan nasional, mengembangkan minat dan bakat, penguatan pendidikan karakter. Tidak ada? Belum ada, Pak. Melatih, ya, melatih, dan melatih. Contohnya, kamu sudah ada bakat di pemain musik, gitu ya. Kita harus terus belajar melatih kemampuan kita untuk bermain musik supaya lancar, semakin berkembang. Tadi kan dikatakan meneruskan, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berkarakter baik. Ya. Jadi kesimpulan dari materi pada saat siang hari ini, sekolah adalah sistem pendidikan terencana. Peserta didik menerima berbagai ilmu pengetahuan yang akan memperlengkapi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Setiap anak harus mengembangkan potensi dan karakter untuk dapat menjadi bekal di masa depan. Ya, jadi harus mengembangkan potensi dan karakter kita untuk dapat menjadi bekal di masa depan kita. Ya, yang menjadi tugas, ya. Jelaskan kedudukan sekolah sebagai lembaga pendidikan, ya, itu tugas dikerjakan nanti dikirim di classroom, ya. Oke, itu saja pertemuan kita pada saat siang hari ini. Bapak minta
salah satu pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pelajaran pada saat siang hari ini. Silakan. Ayo Selviana aja deh. Selviana silakan pimpin doa Selviana. Baik, Pak. Mari kita bahas dalam doa. Tuhan, yang dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih buat pertemuan kita pada saat siang hari ini. Selamat siang, Tuhan memberkati. Ya, amin.